Poin yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya dia diselamatkan dari setiap kesulitan dunia dan juga akhirat. Adapun Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Allah akan ciptakan sebuah sebab yang sebab ini memudahkan untuk menambah rizkinya tanpa disadari. Kemudian yang kedua, al-muhafadzatu ala iqamatis shalah, berusaha untuk menjaga salat. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salati. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat. Dan itu ditunjukkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikeluarkan Imam Abi Dawud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau terkena musibah ataupun kesulitan hidup yang tidak bisa keluar dari situ, maka Nabi SAW bersegera untuk melaksanakan salat. Lalu apa hubungan salat dengan keluar dari kesulitan hidup? Karena kesulitan ini datang dari Allah. Allah juga yang akan mencabutnya. Sementara salat adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya salat disebut salat, diambil kalimat silah. Silah itu adalah hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita bisa berdoa dan berdialog dengan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-taubatu wal istighfar. Berusaha untuk bertobat dan memperbanyak istighfar. Dijelaskan dalam surah Nuh, ketika terjadi kekeringan di zaman Nuh alaihi salatu wasalam, paceklik yang bertahun, maka kaumnya Nuh kemudian datang kepada Nuh meminta nasihat. Akhirnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam menasihati kaumnya dan mengatakan, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata, aku katakan kepada kaumku, banyak-banyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Dengan istighfar itu Allah akan mengaliri air dari langit untuk kalian. Dengan istighfar itu Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Dengan istighfar itu Allah akan jadikan hutan-hutan kalian subur dan sungai-sungai kalian penuh dengan air. Lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mengatasi kesulitan kaumnya. Kalau ingin terlepas dari kesulitan, perbanyak istighfar. Bahkan ada seorang syekh bercerita, dia memiliki satu murid yang sangat cerdas. Entah kenapa, karena kesulitan hidup, muridnya ini meminta izin kepada syekh untuk mencari penghidupan guna menghidupi dia dan keluarganya. Walaupun dengan berat hati syekh ini, karena memang itu murid yang paling cerdas, akhirnya diizinkan. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak berjumpa syekh ini dengan murid cerdasnya ini. Tiba-tiba setelah mungkin 6 atau 7 tahun tidak berjumpa, tiba-tiba kemudian datang membawa mobil yang sangat mewah sekali. Saya menganggap itu mobil sewaan, tapi kemudian kata muridnya, ini mobilku dan aku sudah bisa memberi apartemen dan punya kehidupan yang layak seperti orang-orang kaya. Saya kaget, kenapa dalam waktu singkat, hanya 6-7 tahun dia sudah kaya raya dan penuh dengan kekayaan dalam rumah. Jadi berbincanglah syekh ini dengan muridnya tentang rahasia kekayaannya. Rupanya muridnya mengatakan, ya syekh, boleh jadi ini buah daripada istighfar. Dalam sehari aku tidak pernah menghitung berapa kali istighfar yang aku panjatkan kepada Allah. Entah ratusan, entah ribuan. Tapi aku berusaha tidak menghilangkan istighfar ini dalam kehidupan saya.
Boleh jadi inilah Allah bukakan pintu rizki dariku sebab istighfar yang tidak pernah aku tinggalkan. Shadaqallahul azim. Tentu maha benar Allah. Lihat perkataan Nuh alaihi salatu wassalam di sini, bahwa istighfar itu bisa membawa hujan. Istighfar itu bisa membawa kesuburan janin dan keturunan. Bahkan istighfar itu bisa membuat alam stabil, sungai penuh dengan air, hutan subur dengan tanaman. Begitulah keajaiban istighfar. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada surah Nuh ayat 11 ini, apa beliau mengatakan, hadhil ayah dalilun ala annal istighfara yastanzilu bihir rizku atau yustanzalu bihir rizku wal amtar. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa istighfar ini bisa menurunkan rizki dan juga bisa menurunkan hujan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab ketiga kalau kita ingin hilang kesulitan hidup kita, perbanyak tobat, jauhi dosa, dan juga rajin-rajinlah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ad-du'a, berdoa. Maksudnya doa di sini adalah izharu ghayatit tadhalluli wal iftiqari ila Allah, menampakkan puncak dari kehinaan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa bukan sembarang doa, tapi doa yang betul-betul menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah dan kefakiran kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang bisa mengijabah doa orang-orang yang kesulitan apabila dia sedang berdoa, dan menyingkap setiap keburukan yang menimpanya, kemudian menjadikan para pemimpin di permukaan bumi? Ailahum ma Allah, apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang sanggup untuk mengijabah doa dan menghilangkan kesulitan itu? Qalila ma tadhakkarun, sedikit sekali apa yang kalian pikirkan. Artinya mustahil ada Tuhan selain Allah yang bisa mengabulkan permintaan dan mengijabah doa serta menghilangkan kesulitan dan juga bencana dalam hidup. Kalau tidak salah disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi dahulu di zaman salaf ada seorang laki-laki yang saleh dan dia seorang peniaga yang handal, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesolehan kepada laki-laki ini. Satu hari dia ingin mengirim barang, karena di zaman itu kan tidak seperti di zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ngirim barang macam-macam ya, lewat kantor pos, lewat macam-macam perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Tapi di zaman itu hanya bisa diangkut dengan unta dan kuda. Entah dari mana asalnya datang orang-orang yang menawarkan diri untuk menjadi pengantar barang. Kemudian oleh orang saleh ini nampak ada seseorang yang lebih murah bayarannya dan berjanji akan cepat sampai ke tempat tujuan. Setelah kemudian bertransaksi, deal-dealan bahasa kitanya, harga dan muatan barang, maka mulailah barang itu diangkut ke atas tunggangan unta. Berjalanlah kemudian sang pengantar barang ini dengan orang saleh ini menuju tempat yang dituju. Tapi aneh, di tengah jalan orang saleh ini melihat pemandu atau pengirim barang ini menggunakan jalur yang berbeda dengan jalur biasa yang dilalui, justru mengarah ke padang pasir. Alasannya katanya ini jalan pintas, jalan tikus yang supaya cepat sampai di tujuan. Karena dia bisa meyakinkan orang saleh ini percaya saja. Akhirnya kemudian ngikutlah jalan baru yang tidak pernah dia injak. Rupanya setelah jauh masuk ke dalam padang pasir, mulailah dia merasa bulu kuduknya berdiri. Kenapa? Karena sepanjang jalan banyak tulang belulang manusia, tengkorak-tengkorak di mana-mana. Dia baru sadar
Jangan-jangan pengirim barang ini seorang perampok. Ketika betul-betul di tengah padang pasir, sang pengirim barang baru mengatakan, mungkin engkau sudah merasa bahwa aku ini bukan orang baik. Ya, memang aku bukan orang baik, aku adalah perampok. Dan saya akan ambil semua hartamu dan saya akan bunuh juga dirimu. Kata orang soleh ini, dengan ketakutan dia mengatakan, wahai Tuhan, kalau engkau ingin mengambil barangku ambil, tapi tolong biarkan aku pergi dari sini, selamatkan nyawaku. Tapi perompak ini mengatakan, semua orang yang kubunuh dan kuambil hartanya sama dengan dirimu. Kurang lebih ucapannya, ambil barang, biarkan aku pergi, tapi tidak ada satupun yang kuselamatkan jiwanya. Tetap kuambil barangnya, kubunuh orangnya. Akhirnya orang saleh ini mengatakan kepada perampok ini, kalau begitu beri kesempatan aku salat 2 rakaat. Kata perampok, ayo cepat, kalau kau ingin salat, salatlah, karena selepas ini akan kuhabisi kamu. Kemudian dia mengambil air dari kirbahnya, kemudian dia pun berwudu. Setelah berwudu, mulailah dia takbiratul ihram. Karena solat dalam kondisi takut, dia tahu habis solat pasti mati, sehingga kacau pikirannya. Untuk membaca Fatihah saja sudah hilang, blank, tidak hafal, enggak tahu apa yang dibaca sudah. Pikirannya habis solat bantai, habis solat dibunuh, sehingga semua hafalan ayat Quran hilang dari otak dia. Sehingga dia hanya tertegun saja berusaha untuk membaca, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Wajar, orang ketakutan pasti akan menghilangkan hafalan semuanya. Tiba-tiba entah ilham dari mana, dia terlintas surah An-Naml ayat 62 ini. Tiba-tiba dalam otaknya dia terlintas ayat ini, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Dia ulang-ulang ayat ini karena tidak ada yang hafal lagi kecuali ayat ini. Terus mengulang-ulang, satu ayat ini diulang-ulang sama dia. Entah apa yang terjadi, datang karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dari kejauhan ada seekor kuda yang sedang meluncur dengan penunggang berwarna putih, dengan pakaian putih, dengan kuda putih dan pedang berada di tangannya. Tiba-tiba kemudian dari kejauhan lari kencang dan tanpa sadar menabrak si perompak itu, kemudian menginjak dengan kudanya sampai dia mati. Kemudian pergi begitu saja tanpa menoleh. Ketika melihat kemudian perompak itu sudah mati, maka orang saleh ini ketakutan, langsung kemudian dia membawa barang-barangnya kembali ke tempat asalnya pulang. Allah selamatkan hartanya dan Allah selamatkan jiwanya. Begitulah terkadang karamah muncul dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca ayat ini. Amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa lagi yang bisa mengijabah doa setiap orang yang berdoa kecuali Allah? Wa yaksifus su, dan bisa menghilangkan dan mengangkat keburukan kepadanya. A ilahum ma Allah. Apakah di sana ada Tuhan selain Allah? Mustahil. Ya. Dia yakin bahwa Allah pasti mengijabah doanya. Akhirnya Allah kabulkan, dia pun diselamatkan dan seluruh hartanya diselamatkan dari para perompak itu. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala karena doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman. Terkadang dalam doa itu pengabulannya berupa cash di dunia, terkadang pengabulannya berupa celengan kelak untuk mengangkat derajat dia di sorga, atau terkadang pengabulannya Allah gantikan cara memberinya yang diminta tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan cara dihindarkan dari mara bahaya dalam kehidupannya. Begitulah cara Allah mengabulkan doa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara hal-hal yang bisa menghilangkan kesulitan hidup adalah at-tawakkal 'ala Allah. At-tawakkulu 'ala Allah. Berusaha untuk menyandarkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. I'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan hati hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat surah At-Talaq ayat 3, Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika memberikan catatan kepada surah At-Talaq ayat 3, siapa yang bertawakal cukuplah Allah pelindungnya. Apa kata dia? Makna fahuwa hasbuh, cukuplah bagi Allah pelindungnya, artinya
kafahullahu ma ahammahu fi dinihi wa dunya. Artinya Allah akan memelihara dan menjaga dia dari setiap kesulitan yang dihadapinya, baik kesulitan agama atau kesulitan dunianya. Lihat bagaimana tawakal ini bisa menghilangkan kesulitan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Cukup menyandarkan kepada zat yang pantas untuk dijadikan gantungan dalam hidup kita. Karena bagaimanapun Allah itu samad, tempat bergantung seluruh makhluk yang diciptakannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hubung kait tawakal dengan menghilangkan kesulitan? Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqut tayr, yaghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kata Rasul, tentu kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki, keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar, pulang pula sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Padahal burung ini tidak memiliki otak seperti kita. Burung ini tidak berpendidikan, tidak pun sekolah. Tidak ada wajib 9 tahun burung itu. Burung juga tidak punya titel, tidak pernah dia ikut seminar bisnis. Tidak ada burung jadi insinyur, jadi dokter, pilot, apalagi jadi menteri. Tidak ada tuh burung-burung. Burung itu binatang yang tidak berakal, hanya menyandarkan kepada insting yang Allah anugerahkan. Tapi kenapa kemudian burung yang tidak punya akal bisa mengalahkan tawakalnya manusia? Seolah-olah burung yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di atas permukaan bumi kecuali rizkinya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada burung yang mengeluh, tapi manusia banyak sekali keluhannya. Inilah, itulah, macam-macam keluhan manusia. Tapi burung tidak ada yang mengeluh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sandarkan hati hanya kepada, artinya menyandarkan hati kepada Allah itu menanamkan kepercayaan diri kepada Allah. Jangan berburuk sangka dengan Allah. Jangan katakan kenapa hidup saya susah, kenapa hidup orang senang, kenapa hidup saya tidak sehat, kenapa hidup orang sehat, kenapa usaha saya seperti ini, kenapa usaha orang seperti itu. Enggak boleh. Karena rizki itu sudah ditentukan masing-masing dan Allah tidak mungkin salah alamat ketika memberikan rizkinya. Dan Allah juga tidak mungkin mematikan kita, mewafatkan kita kecuali Allah sempurnakan rizki kita. Kemudian yang keenam, al-iktsaru min ta'atillahi firraha. Perbanyak ketaatan kepada Allah di waktu Allah memberikan kesenangan kepada kita. Kalau badan kita sehat, rizki lagi lancar, hidup lagi senang, jangan lupakan Allah. Karena kebanyakan manusia itu ingat Allah saat sulit, lupa Allah saat senang. Ketika sulit, dia sakit parah, barulah dia berdoa minta kesembuhan, berzikir tidak henti-hentinya. Ketika ekonomi terpuruk, baru dia rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Ketika ditimpa musibah, barulah kemudian dia berdoa dengan tulusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu senang kemana saja? Waktu senang kemana saja? Tak nampak di masjid, tak nampak di majelis ilmu, tak nampak bersedekah. Kemana waktu senang? Hanya mengikuti syahwatnya saja. Padahal Rasul mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah akan kenal kamu di waktu susah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di antara perkara yang bisa menghilangkan kesulitan kita adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil untuk bersalawat. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama faqala ya ayyuhan nas udhkurullaha ja'atir rajifatu tatbauha radhifah ja'al mautu bima fihi Nabi SAW kata Ubay, apabila datang di sepertiga malam akhir, beliau salat malam, kemudian beliau
berdiri di hadapan manusia dan mengatakan, "Hei manusia, ingat Allah, ingat Allah, karena nanti satu hari akan datang gempa yang berturut-turut, itulah kiamat. Dan akan datang kematian dengan konsekuensinya, dan akan datang kematian dengan konsekuensinya." Maka Ubay radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati." Rasul, saya ini orang yang paling banyak menyebut-nyebut namamu dalam salawat. Kira-kira berapa banyak salawat yang akan aku sebut dalam setiap doaku? Maka Rasul mengatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay." Qala, maka Ubay mengatakan, "Qultu ar-rubu, bagaimana kalau 1/4 dari doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasul, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka." Terserah engkau, kalau mau kau tambah lebih baik lagi. Maka Ubay mengatakan, "Fa qultu nisfu, bagaimana kalau separuh doaku kugunakan untuk bersalawat?" Maka Rasul mengatakan, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka." Terserah engkau, kalau kau mau tambah itu jauh lebih baik lagi untukmu. Maka Ubay mengatakan, "Fakultu fa thulutsaini, bagaimana kalau 2/3 wahai Rasul?" Rasul mengatakan, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun laka." Terserah kamu, kalau menambah lagi itu lebih baik. Maka kemudian Ubay mengatakan, "Aj'al laka salati kulliha." Bagaimana kalau seluruh doaku dipenuhi dengan salatmu? Bagaimana kalau seluruh doaku dipenuhi dengan salawatku kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu semua kesulitanmu akan dihilangkan dan semua dosamu akan diampuni. Lihat bagaimana Ubay ibn Ka'ab direkomendasikan Rasul dengan kata-katanya, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu kesulitanmu akan hilang, dosamu akan diampuni. Ketika Ubay mengatakan, "Bagaimana kalau dalam setiap doaku kujadikan salawat kepadamu sepenuhnya ada pada doaku?" Dari sini kata Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, siapapun yang memperbanyak salawat dalam hidupnya, maka setiap kesulitannya pasti akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang nomor 8, at-tawassul ilallah bil amali salih. Bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah ibn Umar, "Aku mendengar Nabi SAW bercerita tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua dan tidak bisa keluar karena pintu gua terhalang batu besar. Setelah masuk datang gempa, rupanya menggelinding batu besar, nutup pula pintu gua. Hampir-hampir 3 orang ini putus asa dan tidak akan keluar dari dalam gua dan pasti mati. Tapi salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak bisa apa-apa yang harus kita lakukan kecuali kita mencoba dengan cara bertawassul. Gunakan amal saleh terbaik kalian, cobalah minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari gua ini." Akhirnya masing-masing bertawassul, yang satu dengan kebaikan kepada orang tua, yang satu dengan kebaikan kepada pekerja, yang satu menghindari zina dengan wanita. Kemudian tiga-tiganya mengatakan, "Ya Rabb, kalau birrul walidain aku ada pahalanya, kalau hak kepada pekerja yang aku sudah tunaikan kepada mereka ada pahalanya, kalau aku menghindari zina dari seorang wanita ada pahalanya, lepaskan kami dari gua ini." Entah kenapa tiba-tiba gua itu terjadi gempa yang kedua dan batu penutup lubang menggelinding sehingga tiga-tiganya bisa keluar dari dalam gua. Kata ulama, beginilah cara mengentaskan kesulitan hidup dengan cara bertawassul dengan amal saleh. Jadi kalau sekarang ibu lagi sulit, lagi ada masalah, lagi penuh dengan hutang, ada masalah keluarga, ada masalah dengan anak, sebutkan kesulitannya, maka cobalah hadir di hadapan Allah di sepertiga malam akhir setelah tahajud. Cobalah ingat-ingat ibu punya amal apa yang paling baik dan paling ikhlas, yang ibu anggap itu terbaik dalam hidup ibu. Mungkin ibu pernah bersedekah kepada anak yatim, mungkin ibu pernah membantu pembangunan masjid, mungkin ibu pernah bersedekah kepada pesantren, mungkin ibu pernah membiayai sarana-sarana dakwah, membantu orang fakir, miskin, anak yatim. Sebutkan kebaikannya, ingat yang paling ikhlas, dan mengatakan, "Ya Allah, dulu aku pernah bersedekah kalau tidak salah." Kalau salah macam mana? Kan kalau tidak salah kan itu. Artinya cari amalan lain kalau dia ragu-ragu ya. "Oh iya, lupa, itu ndak umpamanya. Oh iya, saya pernah membangun masjid walaupun tak banyak, ya Rabb. Kalau itu bagian daripada pahala, saya sedang menghadapi kesulitan, keluarkan aku dari kesulitan." Begitulah cara tawassul.
menjadikan amal soleh untuk menghilangkan dari kesulitan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Perkara-perkara yang bisa menghilangkan dari kesulitan hidup kita ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 9 disebutkan para ulama, selain bertawasul dengan amal saleh, cobalah kemudian kita menolong para fuqara wal masakin, cinta dengan mereka. Walaupun kita fakir, pamai tetangga lebih fakir atau mungkin sama-sama fakir, tetapi tetap kita sayang dengan orang fakir walaupun kita fakir. Sayang dengan orang miskin walaupun kita miskin. Bagaimana cara membantu mereka walaupun kita perlu bantuan? Karena Allah mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'aifikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Dan maka menyayangi orang-orang lemah itu, maka itu bagian daripada membuka pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil untuk berbuat baik kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya as-sabr, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar juga bagian daripada membuka rizki dan kemudahan hidup. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Saat kita sulit bersabar, nanti akan ada kemudahan. Saat datang kesulitan bersabarlah, pasti akan ada kemudahan. Itu makna daripada ayat inna ma'al usri yusra tadi. Baik, inilah di antara 10 perkara yang disebutkan para ulama bisa menjadi modal dalam kehidupan kita, wasilah-wasilah yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam bahaya, kesulitan hidup, keperitan, kesedihan dan semacamnya. Baik, sebelum saya tutup, kalau